Siapapun di antara kita, mau rakyat jelata, mau orang-orang kayanya, mau orang miskinnya, mau orang yang tiada perpunya, kalau mereka mentaati Allah juga mentaati Rasulullah. Buat apa jadi pejabat kalau maksiat? Buat apa jadi orang kaya kalau tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Buat apa masuk menjadi anggota legislatif kalau maksiat kepada Allah? Buat apa jadi presiden kalau maksiat kepada Allah? Buat apa jadi menteri kalau maksiat kepada Allah? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut muslim sejati, kemenangan itu bukanlah satu kelompok atau dua kelompok mengadakan pertandingan lalu satu kelompoknya keluar sebagai juara dapat hadiah. Itu bukan kemenangan yang sesungguhnya. Juga kemenangan yang sesungguhnya bukanlah diraih oleh dua kesebelasan sepak bola, yang satunya lolos sebagai sang juara lalu mendapatkan hadiah. Itu juga bukan. Kemenangan yang sesungguhnya bukan diraih oleh satu kontestasi politik, baik itu politik dalam urusan legislatif ataupun dalam urusan pemilihan presiden. Lalu banyak kontestasi-kontestasi yang ikut di dalamnya, lalu sebagiannya mendapatkan suara terbanyak, dia lolos dan dilantik. Itu juga bukan kemenangan yang sesungguhnya. Atau dalam kontestasi pemilihan presiden, terdapat beberapa pasangan calon, lalu terdapat satu calon yang meraih suara terbanyak, lalu dia lolos, dia dilantik. Itu juga bukan sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Lalu bagaimanakah kemenangan yang sesungguhnya menurut Al-Quran yang diraih oleh muslim yang sesungguhnya? Dan kalau kita buka Al-Quran jamaah Jumat sekalian, secara garis besar ada tiga kemenangan yang sesungguhnya. Yang pertama,
Kemenangan yang sesungguhnya adalah apabila seorang muslim terhindar daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang terbebaskan daripada api neraka lalu dimasukkan di dalam surga, inilah kemenangan yang agung. Jamaah Jumat, menurut ayat ini, apabila pribadi-pribadi muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu nanti di alam akhirat dia dihisab seluruh amal ibadahnya, ternyata orang tersebut terhindar daripada azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka masuk ke dalam surga itulah kemenangan yang sesungguhnya. Artinya apa? Maka dalam hidup dan kehidupan ini, jamaah Jumat sekalian, kita harus mengamalkan amalan yang mengantarkan kita bagaimana cara dimasukkan ke dalam surga. Dalam hidup dan kehidupan ini kita harus menghindarkan diri kita daripada amaliyah, daripada perbuatan-perbuatan yang menggiring kita dimasukkan ke dalam api neraka. Harus menghindarkan diri daripada itu. Maka muslim sejati dalam hidup dan kehidupan ini menghidupkan amaliyah, menghidupkan perbuatan-perbuatan amal ibadah yang berkaitan dengan Allah dan ibadah yang berkaitan dengan manusia. Dengan ibadah itulah Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni surga dan penghuni api neraka. Penghuni surga itulah yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimanakah kemenangan yang sesungguhnya? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di ujung ayatnya, dalam ayat ini ada kalimat wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa orang yang mentaati Allah juga mentaati Rasulullah, maka dialah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Jamaah Jumat, menurut ayat ini, siapa yang dalam hidup dan kehidupan ini selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, selalu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan pejabatnya, dari kalangan presidennya, dari kalangan menterinya, dari kalangan kabinet-kabinetnya, dari kalangan gubernurnya, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai pada RT-nya, mereka semua mentaati Allah Subhanahu wa taala, juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Siapapun di antara kita, mau rakyat jelata, mau orang-orang kayanya, mau orang miskinnya, mau orang yang tiada perpunya, kalau mereka mentaati Allah juga mentaati Rasulullah, maka itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Jemaah Jumat, maka dalam hidup dan kehidupan ini siapapun di antara kita harus selalu mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Buat apa jadi pejabat kalau maksiat? Buat apa jadi orang kaya kalau tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Buat apa masuk menjadi anggota legislatif
Kalau maksiat kepada Allah, buat apa jadi presiden? Kalau maksiat kepada Allah, buat apa jadi menteri? Kalau maksiat kepada Allah, itu bukan kemenangan, tapi kemenangannya adalah siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau mentaati Allah, kalau mentaati Rasulullah, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemenangan yang sesungguhnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtaluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang-orang yang beriman dari jiwa-jiwa mereka, dari harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, maka balasan bagi mereka orang-orang yang beriman ini adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah, di mana orang-orang yang beriman yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat mereka berperang mereka dibunuh atau terbunuh. Jamaah Jumat, lewat ayat ini bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman tersebut akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari harta mereka, dari jiwa mereka. Ada jiwa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berjuang menggunakan harta yang dimilikinya. Lalu pada saat mereka berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, perjuangannya bukan melindungi satu kelompok, perjuangannya bukan melindungi satu partai politik, perjuangannya bukan melindungi atau memperjuangkan satu paslon, tapi perjuangannya semata-mata dengan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan bagi mereka adalah surga sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat orang-orang ini berjuang, mereka terbunuh atau terbunuh di kalangan mereka, maka lihat di ujung ayatnya, fastabshiru bi bai'akumul ladzi bai'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Maka berbahagialah kalian orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terbunuh atau membunuh di antara mereka. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala atas transaksi ini, di mana balasannya lagi-lagi mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hidup dan kehidupan ini, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan menurut Al-Quran, kemenangan menurut Muslim yang sesungguhnya adalah bagaimana dalam hidup dan kehidupan ini kita mengamalkan amaliyah agar dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan daripada azab api neraka, atau kita juga bisa mentaati segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala, juga perintah baginda Rasul, jauh daripada kemaksiatan dan berjuang di jalan Allah. Kalau tiga hal ini kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, maka inilah kemenangan yang sesungguhnya yang digariskan oleh Al-Quran. Bukan lolos menjadi anggota legislatif, bukan kalah daripada perjuangan legislatifnya, bukan kalah daripada presidennya, dan bukan menang menjadi presidennya, tapi bagaimana dalam hidup dan kehidupan ini kita senantiasa taat atas perintah Allah, taat atas perintah Rasulullah, dan bisa jauh daripada kemaksiatan demi kemaksiatan. Semoga kita semua bisa melakukan yang tiga hal ini sehingga kita semuanya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.